Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi review yang akan saya jelaskan. Materi 1, dimulai dari sejarah K3. Riwayat K3 di negara Indonesia dimulai setelah Belanda hadir ke Indonesia pada era ke-17. Beberapa waktu setelah proklamasi, Undang-Undang Kerja mulai dibuat. Pada akhirnya, pada tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja dibuat. Arti dari lambang K3. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Definisi K3 yaitu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Tujuan K3 tersendiri adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja, menjamin setiap sumber produksi, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Materi 2. Pada pemerintahan Soekarno ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. Pada pemerintahan Soeharto ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pada pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pada pemerintahan SBY ditetapkan penetapan kenaikan upah harus memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Pada pemerintahan Joko Widodo ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Materi 3. Landasan hukum yang mendasari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261 Menkes SK 2/1998 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Lingkungan kerja tersendiri terbagi menjadi dua, lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik terbagi jadi langsung dan tidak langsung. Saya akan memberikan 3 contoh dari masing-masing syarat. Lingkungan kerja fisik langsung harus memenuhi 1. Bangunan kuat, terpelihara, bersih, dan tidak memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan. 2. Lantai terbuat dari bahan-bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin dan bersih. 3. Setiap karyawan mendapatkan ruang udara minimal 10 meter kubik per karyawan per kondisi lingkungannya. Lingkungan kerja fisik perantara memenuhi syarat 1. Penerangan atau cahaya. 2. Temperatur dan kelembapan di tempat kerja. Kedua, lingkungan kerja non-fisik harus memenuhi syarat 1. Struktur tugas. 2. Desain pekerjaan. 3. Pola kepemimpinan. Materi 4. Karyawan akan membangun hubungan sosial kemasyarakatan di luar tempat kerja. Apabila hubungan sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan tidak ada di tempat karyawan itu bekerja. Secara umum, bisa dilihat jika seorang karyawan mempunyai hubungan sosial kemasyarakatan di luar tempat kerja baik, maka tingkat produktivitas di tempat kerja juga baik. Berikut jenis-jenis kegiatan dari seorang karyawan di luar lingkungan tempat kerjanya yang bermanfaat untuk karyawan sendiri atau untuk perusahaan, antara lain rutin olahraga, berorganisasi, dan mengikuti seminar atau latihan. Materi 5. Berdasarkan penyebabnya, terjadinya kecelakaan kerja dapat dikategorikan menjadi 1. Langsung, 2. Tidak langsung, 3. Faktor lingkungan, 4. Faktor manusia. Sumber-sumber bahaya tempat kerja seperti bangunan, peralatan dan instalasi, bahan, proses, cara kerja, lingkungan kerja. Materi 6. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja untuk calon pekerja, pemeriksaan kesehatan berkala atau ulangan, pendidikan tentang K3, dan penggunaan pakaian pelindung. Selanjutnya, mengenal peralatan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan APD, alat pelindung diri. Bentuk dari APD bergantung fungsinya dan tempat kerjanya. Nah, pada kali ini saya akan mengilustrasikan APD apa saja sih yang dikenakan bagi pekerja tambang bagian perawatan alat tambang. Ada alat pelindung kepala atau helm safety, kacamata, masker, rompi safety, sarung tangan, dan alat pelindung kaki atau sepatu safety. Baik, itulah tadi review materi yang dapat saya sampaikan.
Dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Salam K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.